Mulai malam kita mau panggil Buya lai. So ada orang ini senang bana dipanggil Buya. Tengok kalau ini ngomong kalau Buya ikut nak kata padahal nak masuk dirinya. Ada orang tak kata itu. Ada kalau orang lupa memanggil Buya, nya berang. Ya. Jadi beliau kita panggil Buya, mudah-mudahan nanti melanjutkan perjuangan Buya Hamka. Amin. Amin. Allah Akbar. Tadi nama sakit itu Buya nama. Buya Jelfatullah LC. Walaupun kadang-kadang Ambon lebih terkenal. Lo sebagai Buya ada kawan pindah dombo menjawab dah Buya. Anjir sama itu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ambo memang tinggal di Siko. Campuang ayah Ambo di Batu Hampar. Jadi kalau di Siko ada foto tengah Batu Hampar, ada Batu Hampar, ada Duren Gadang, Akar Dulu dan sebagainya, itu kampung Ambo. Kemudian ibu namanya Fatimah. Ibu dari ibu namanya Jubai. Kemudian ibu dari Jubai dulu itu namanya Hafsah. Lanjut. Jadi namanya rancang-rancang. Laki ayah itu tak itu. Ayah Ambo nama asli Ibnu Aqil. Sekolah dulu di Almanar Batu Hampar. Kemudian ayah Ambo ahli hadis. Karena sajalah ahli hadis, sudah itu ayah dari ayah masih ayah dari ibu Ambo itu Abdul Wahab namanya. Jadi orang Arab sadonya. Tapi Ambo tidak pernah mengatakan Ambo orang Arab dah. Aduh, jo kawan dari Piaman, dari Pariaman. Oh, Sidi namanya. Badagi ya? Sidi Badagi ya. Oh, ini menurut sejarah memang ada tali temalinya dengan Arab. Hasan. Berdekatan ya, Anissa Sedan. Jadi kita berharap apakah ia seperti itu, tapi yang pasti kita adalah pencinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agak bilang mau kepada Tuk Malano seminggu yang lalu. Batu sakil kecek beliau. Dan harus kita sampaikan masuk kita itu sampai ke Nabi Daud. Kalau sampai ke Nabi Daud tujuannya Yahudi Buya. Jadi kalau awak di Minangkabau dikatakan silsilah awak sampai ke Ismail. Paling kurang sampai ke Nabi Adam. Jadi awak bukan hanya sekedar anak dari Siti Hawa. Jadi kalau kita membuat ranji Ustadz atau Buya Jelfatullah sampai ke ibunya, ujungnya sampai ke Siti Hawa. Tapi kalau seandainya kita membuat ranji dari ayah, Sidi pula sampai ke Adam. Ya nak? Jadi kita adalah Bani Adam. Ya Bani Adam, kullukum Bani Adam. Wa Adam bin Turab. Inna akramakum indallahi atqakum. Kamu semua, kata Rasulullah, adalah anak Adam. Adam itu dari tanah. Yang terbaik di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Oleh karena itu,
siapapun kakek kita, siapapun nenek kita, siapapun saudara kita, semua adalah anak Adam. Dan ini adalah suatu kebanggaan. Kenapa kita bangga? Karena kita mencintai Rasulullah, berjuang untuk agama Allah, berjuang untuk Islam. Makanya ketika kita bicara soal Islam, tagak talingo fitona. Karena apa? Karena Islamlah nanti yang menyebabkan membawa kita ke surga Jannatun Naim. Amin ya Rabbal. Bapak, Mama, Bunda kandung dan semuanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan Ustaz Jel kita mengadakan suatu pertemuan di Tasikmalaya. Ya Ustaz ya. Beliau memberikan sambutan, tapi saya menepuk tangan untuk diberi juga kesempatan. Akhirnya saya diberi. Lalu saya katakan di sana, ada di Minangkabau ini yang namanya adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah, Sara Mengato, adat memakai. Syarat mengato adat memakai itu adalah prinsip Islam. Dan itu tidak bisa ditawar-tawar. Adakah di antara Anda semua yang hadir di sini yang ragu terhadap hal itu? Maka semuanya menjawab, adat bersandi sara, sara basandi kitabullah, sara mengatur adat memakai, tidak akan ada yang membantahnya. Karena itu nilainya universal. Oleh karena itu kita berharap, kita titipkan kepada Ustaz Jel untuk menguatkan adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah, Sara mengatur adat memakai. Beliaulah yang kita dahulukan selangkah, kita tinggikan seranting untuk mengusung meninggikan adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah, Sara mengatur adat memakai. Amin ya Rabbal alamin. Lai setuju? Jadi kalau Ustaz Jal nanti menyampaikan seruan, maka seruan itu harus kita jawab. Kita jawab dengan sebenarnya, sehingga kita bisa berkumpul ramai-ramai dan seterusnya, dan kita saling bahu-membahu dan bergandengan tangan. Itu satu. Nan kedua, bahwa ulama itu adalah al-warisatul al-anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Dan para nabi mengorbankan jiwa dan raganya demi akidah, demi agama, demi keimanan, demi Islam. Oleh karena itu, kita mesti menjaga, mencintai, dan memuliakan ulama. Namun ada juga orang yang usil, ulama itu bagaimana? Mungkin ada juga menurut Imam Al-Ghazali namanya ulama syur. Tapi yang kita maksud dengan al-ulama al-warisatul al-anbiya adalah ulama yang mencontoh kepada pribadi Rasulullah. Itu yang kedua. Jadi Ustaz Jel mudah-mudahan kita doakan seperti itu, dan anak-anak kita nanti juga pencinta dakwah.
Lalu yang terakhir kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Umumnya, nah ini yang saya umumnya ini ya, penegak dakwah, aktivis dakwah itu umumnya doa apa? Ya tak ya. Berkumpul kita bersama-sama, ndak baraulang nan kayo nan bapiti dah. Ndak baraulang dek orang bansik nan banyak. Jadi takana dek itu ketika Abu Lahab, kemudian Abu Jahal, Abu Sofyan ya. Abu Sofyan ditanya oleh seseorang dari Arab. Apa pertanyaannya? Bagaimana kondisi atau seseorang yang mengaku dirinya nabi? Ini tidak saya lihat di dalam buku-buku sirah nabawiyah yang besar-besar. Ditanya ya, Kaisar Heraklius, siapakah pemimpin-pemimpinnya? Maka dijawab oleh Abu Sofyan, pengikut-pengikut Muhammad adalah orang-orang kecil. Waduh, kalau begitu benar orang yang mengaku Muhammad itu adalah Nabi. Andai kata, ini kata Heraklius ini, saya ketemu dengan dia, saya akan cium tapak kakinya. Akhirnya dia dikurung di dalam pertemuan itu sehingga dia dimarahi oleh anggotanya. Intinya ialah Heraklius mengatakan pengikut setia Nabi Muhammad generasi pertama adalah orang-orang kecil. Makanya ketika saya dengan Ustaz Jel mulai beliau datang dari Al-Azhar dulu ya, kemudian mengadakan pertemuan banyak orang ramai sampai mendatangkan Ustaz Abu Bakar Basir ya. Pendukung beliau itu orang-orang kecil saja yang banyak. Tidak ada, mulai saya katakan tidak ada orang yang kaya. Akhirnya dapat orang kaya satu atau dua. Tapi pada umumnya orang-orang miskin. Oleh karena itu kita titip kepada Ustaz Jel, doa apa ini memang diperhatikan Ustaz Jel. Nah, doa apa ini? Ada doa apa orang-orang miskin yang mencoba merintis pesantren tidak siap-siap karena tidak ada orang kaya yang membantu kan? Tapi ada juga orang yang kaya. Bisa dia membuat masjid besar dan sebagainya. Tapi apa yang dirintis bersama Ustaz sampai ke Malaysia dan sebagainya, itu sudah nampak rekam jejak. Kalau kita mau berbuat untuk Islam, suatu saat Islam akan menolong kita. Tuanku yang muda-muda, tetaplah berjuang, kemudian membuat pesantren, membuat rumah tahfiz dan sebagainya. Saatnya nanti Allah akan menolong. Inilah barangkali harapan kita kepada ungku kita, nan muda-muda, nan masih kuat ya. Mudah-mudahan tetap berjaya, tetap bersemangat. Dan jangan lupa menjaga kekuatan bersama ummah. Nah, mudah-mudahan nanti ulama-ulama yang kelihatannya ada saat ini bercerai-berai, suatu saat juga bersatu ya saja ya.
mudah-mudahan bersatu padu sehingga Minangkabau itu tetap jaya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.